Legenda Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu, di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hidup sebuah suku bernama Suku Laut. Suku ini dipimpin oleh seorang pemimpin bijaksana bernama Batin Lagoy, yang disegani karena kebijaksanaannya dan kepeduliannya terhadap rakyat. Suatu pagi, ketika Batin Lagoy berjalan menyusuri pantai, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah samak-samak Pandan Berduri. Dengan hati-hati, ia mencari sumber suara itu dan menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara tanaman pandan yang tajam daunnya. Ia segera mengangkat bayi itu dengan kasih dan membawanya pulang ke perkampungan. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Pandan Berduri. Sesuai tempat ia ditemukan, sebuah simbol dari keindahan yang lahir, dari kesederhanaan dan keteguhan. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang cantik, lembut, dan berbakti. Ucapannya menenangkan. Tutur katanya sopan. Dan setiap langkahnya memancarkan kewibawaan. Penduduk suku laut mencintainya, bukan hanya karena parasnya, tetapi juga karena ketulusan hatinya. Namun, walau banyak pemuda melamar, ia belum juga memilih pasangan. Batin Lagoy, ayah angkatnya, berharap putri kelak menikah dengan seseorang yang berhati mulia. Bukan semata karena keturunan. Di Pulau Galang, hiduplah seorang pemuda bernama Jenang Perkasa, anak dari seorang megat atau pemimpin setempat. Meski berasal dari keluarga terpandang, Jenang Perkasa memilih hidup sederhana sebagai pedagang kecil. Ia tidak pernah membanggakan darah bangsawan dalam dirinya. Suatu hari, ia mendengar kisah tentang kecantikan dan kebaikan hati Putri Pandan Berduri. Hatinya tergerak untuk datang ke Pulau Bintan dan mengenalnya lebih dekat. Sesampainya di sana, Jenang Perkasa disambut oleh Batin Lagoy. Percakapan keduanya berlangsung hangat. Batin Lagoy merasa bahwa pemuda itu memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang jarang ditemui. Ia pun mengizinkan Jenang Perkasa untuk mengenal Putri Pandan Berduri lebih dekat. Tak butuh waktu lama, keduanya saling jatuh cinta. Dengan kerendahan hati, Jenang Perkasa melamar Putri Pandan Berduri. Dengan segala hormat, saya ingin mempersunting Putri Tuan menjadi istri saya, ujarnya dengan nada tulus. Batin Lagoy tersenyum dan menerima lamaran itu dengan sukacita. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan meriah. Suku laut bergembira, dan Pulau Bintan dipenuhi dengan doa serta pesta rakyat. Setelah pernikahan itu, Batin Lagoy yang merasa usianya semakin tua menunjuk menantunya, Jenang Perkasa, untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin. Jenang Perkasa memimpin dengan penuh keadilan. Ia dikenal dekat dengan rakyat, sering turun langsung membantu nelayan dan pedagang. Ia menolak kembali ke Pulau Galang karena merasa Pulau Bintan sudah menjadi rumahnya bersama Putri Pandan Berduri. Dari pernikahan itu, lahirlah 3 anak laki-laki yang kelak menjadi penerus adat dan tradisi. Batin Mantang memimpin wilayah utara Pulau Bintan. Batin Mapoy menjadi kepala suku di bagian barat. Batin Kelong mengatur kehidupan di timur pulau. Ketiganya tumbuh menjadi pemimpin yang bijak, meneruskan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya, menjaga alam, memelihara persatuan, dan hidup dalam kejujuran. Suatu hari, Batin Lagoy berjalan bersama Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa di tepi pantai. Ia menatap laut luas dan berkata, "Anakku, lihatlah alam yang indah ini. Laut, hutan, dan angin adalah sahabat kita. Jagalah mereka, karena dari sanalah kehidupan berasal." Putri Pandan Berduri menjawab lembut, "Kami akan menjaga, ayah. Alam ini bukan milik kita semata, tapi warisan untuk anak cucu." Jenang Perkasa menunduk hormat. "Kami akan melestarikan amanahmu." Tahun demi tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan Jenang Perkasa, Pulau Bintan menjadi negeri makmur dan damai. Masyarakat hidup saling membantu. Tidak ada yang saling berebut kekuasaan. Suatu waktu, kabar datang dari suku-suku di pulau lain yang ingin bergabung di bawah kepemimpinan Batin Bintan. Jenang Perkasa menyambut dengan tangan terbuka. "Selamat datang saudara-saudara. Mari kita hidup dalam satu keluarga besar." Penyatuan itu berjalan damai. Mereka mengadakan musyawarah rutin dan saling berbagi pengetahuan. Dalam salah satu pertemuan, seorang kepala suku bertanya, "Bagaimana caranya kalian menjaga kedamaian ini?" Jenang Perkasa menjawab, "Kuncinya adalah
rasa saling menghormati. Jika hati kita bersih, maka laut pun tenang. Putri Pandan Berduri tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kelembutannya. Ia sering mengajarkan kaum perempuan tentang pentingnya menjaga keluarga dan lingkungan. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Ingatlah pesan kakek kalian, bahwa alam harus dijaga, karena disitulah hidup berasal. Jangan sombong terhadap laut, sebab laut bisa memberi dan mengambil." Waktu pun berlalu. Ketika usia mereka semakin senja, Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa berpulang dengan tenang. Masyarakat Bintan berduka, tapi juga bersyukur karena telah memiliki pemimpin sebaik mereka. 3 anak mereka melanjutkan kepemimpinan dan tetap setia pada ajaran lama, menjaga alam, menghormati adat, dan mengutamakan persaudaraan. Hingga kini, kisah Putri Pandan Berduri dikenang sebagai legenda asal-usul persukuan di Pulau Bintan. Ia menjadi simbol kebijaksanaan, keindahan hati, dan kekuatan perempuan dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam.